Kita ulangi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Warahmatullahi wabarakatuh. baik. Hari ini kita melanjutkan untuk membahas materi soal ya. Artinya dari soal ke materi kita akan membahas. Oke, baik. Soal nomor 1 eh, ini adalah tentang kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi dua barang. Tentunya ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Eh, Kita ketahui bahwa ketika soal ini mengacu kepada hukum Gosen 2. Artinya penambahan mengkonsumsi satu barang sama dengan penambahan mengkonsumsi barang yang lain. Sehingga secara konsep teori marginal utilitas barang X dibagi dengan harga barang X sama dengan marginal utilitas barang Y dibagi dengan harga barang Y. Ya, di sini ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan dengan teori batas kemungkinan atau batas anggaran. Ya. Dengan batas anggaran kita ketahui bahwa jumlah pendapatan yang dimiliki sama dengan harga barang X dikali dengan kuantitas barang X dan harga barang Y dikali dengan kuantitas barang Y. Yang ingin ditanyakan di sini adalah berapa besar barang X dan barang Y harus dikonsumsi untuk mencapai kepuasan maksimum. Oke, saya mungkin Zikra ul Khaira ya. Ada sudah pernah mungkin belajar tentang ini. Coba Zikra atau Suci ya. Dipersilakan. Ya. Udah, Pak. Oke, silakan Suci atau Zikra boleh berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Ya. Oke, gimana caranya? Coba dijelasin. Suci boleh, Zikra boleh untuk mengingatkan kembali. Oke, Suci, dipersilakan. Oke, Zikra. Nanti biar sama-sama mungkin ada cara-cara yang mudah buat kalian paham apa namanya metode-metodenya ataupun cara cepat ya untuk bisa menemukan jawabannya. Ya. Zikra gimana? Ini saya mau lihat Zikra apa dia masih belajar atau enggak. Ya. Ini yang pertama cara cepatnya bisa kita lakukan dengan cara mensubstitusikan dalam fungsi atau persamaan budget anggaran. Ya, persamaan keterbatasan anggaran ini adalah diperoleh dari 210 sama dengan harga barang X, yaitu 10X tambah dengan 10 kali dengan jumlah barang X, yaitu barang X nggak tahu kita berapa jumlahnya. Harga barang X, yaitu 10 dikali dengan X, yaitu 10X, tambah dengan harga barang Y, 15 dikali dengan jumlah barang Y, juga tidak diketahui sehingga dapat 15Y. Oke, mungkin Suci ada mau diinikan? Ya. Ada satu cara yang mudah mungkin bisa dilakukan dengan cara mensubstitusikan. Kalau kalian substitusi tahu, kalian masukkan satu per satu ya. Kalau memang susah kalian dalam perhitungan karena dengan menggunakan persamaan hukum Gosen 2 memang agak sedikit rumit karena dia harus ada perkalian ya, perkalian silang. Oke, Suci mungkin ada? Oke, mungkin ya Suci dipersilakan. Coba.
Atau Zikra? Atau yang lain? Ya, oke. Kalau secara substitusi maka dimasukkan angka-angka ini, ya. Dimasukkan angka, kemudian kita akan ya, boleh ya. Cara lain juga boleh, silakan. Kalau ada cara yang lain juga boleh, ya. Kita mau ini ya. Yang pertama cara substitusi boleh. Kalian substitusikan option jawaban ini. Kalau kalian memang mungkin terlalu banyak rumus yang harus dihafal, kalian substitusikan aja yang memungkinkan hasilnya itu adalah 210. Yang hasilnya sama dengan 210. Misalnya ya, saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh misalnya 210 sama dengan misalnya kita gunakan yang A, 6x. 6x sama dengan 6 kali 10 ya. 6 kali 10 berarti 60 ditambah dengan 12 kali 15 ya. 12 kali 15 sama dengan 100 ya, 180 tambah 60 dapatnya berapa? 240. Ya, 240. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Jadi option yang kedua juga sama ya. Coba dihitung lagi yaitu 120 ya, 120x ya tambah 6 kali 15 90. 120 sama dengan berapa? 210. Ya, maka jawabannya di sini adalah adalah B. Oke, paham ya? Ini cara yang paling mudah. Ini cara yang paling mudah. Ada juga cara yang menggunakan yaitu hukum Gosen 2 ya. Baik, ada yang lain? Mungkin tadi si Azharatul ya. Atira katanya ada cara yang lain. Coba gimana Atira? Azharatul Atira mungkin ada cara yang berbeda? Oke. Baik, selanjutnya kita lihat soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini menyangkut dengan inflasi ya. Yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum. Ya, harga barang, semua harga barang itu terjadi secara umum dia mengalami kenaikan. Inflasi dari segi penyebabnya itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah inflasi akibat dorongan permintaan ya, atau tarikan permintaan disebut dengan demand pull inflation. Demand pull inflation. Demand pull inflation ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh meningkatnya permintaan. Permintaan apa yang meningkat? Agregat demand ya. Permintaan agregat demand. Artinya apa? Permintaan keseluruhan atau agregat. Ketika kurva AD-nya bergeser ke kanan atas, jadi ke kanan atas bergeser kemari ya, ke kanan atas ini bergeser, maka itu disebut dengan inflasi akibat kenaikan permintaan. Biasanya terjadi menjelang hari raya. Banyak permintaan barang. Kemudian yang kedua, inflasi yang diakibatkan oleh dorongan harga faktor produksi, yaitu kenaikan harga faktor produksi. Disebut dengan cost plus inflation. Cost plus inflation diakibatkan oleh meningkatnya harga biaya produksi. Contohnya kenaikan harga BBM. Ketika harga BBM meningkat, biaya produksi meningkat sehingga jumlah barang yang diproduksi berkurang. Sehingga agregat supply-nya berkurang. Agregat supply berkurang menyebabkan kurva agregat supply bergeser ke kiri atas. Ya, ini bergeser kemari. Ya, bergeser ke kiri atas disebut dengan kurva agregat supply-nya bergeser sehingga apa? Menyebabkan harga mengalami kenaikan. Kenapa harga mengalami kenaikan? Karena permintaan relatif tetap. Jadi ketika harga dari P1 ke P2 naik, tetapi jumlah barang yang ditawarkan dari Y1
jumlah harga keseimbangan Y1 ke Y2 adalah berkurang, maka ini disebut dengan inflasi cost plus inflation, yaitu inflasi akibat kenaikan harga biaya faktor produksi. Kita lihat di sini yang bergeser kurva AD, agregat demand atau agregat supply, yang bergeser kurva AD atau kurva AS. Kurva AS yang bergeser. Maka ketika kurva AS yang bergeser, agregat supply yang bergeser, maka itu yang kita lihat adalah yang penawarannya saja. Yang A pasti salah karena ada permintaan. Yang B juga salah karena ada permintaan. Yang C kemungkinan benar. Oke. Akibat desakan biaya, harga naik. Kurva agregat supply bergeser ke kiri atas. Oke. Kita lihat yang di bawahnya. Akibat desakan biaya, cost plus inflation, harga naik. Kurva agregat supply bergeser ke kanan bawah. Salah. Ya, bukan bergeser ke kanan bawah, tetapi ke kiri atas. Dari mana kita tahu? AS1, AS2. Berarti kalau AS1 di sini posisinya yang pertama, AS2 adalah posisi yang baru. Sehingga menyebabkan apa kita lihat? Agregat supply-nya bergeser ke kiri atas. Sehingga disebut ini adalah cost plus inflation. Jadi jawaban paling tepat apa? C. Ya, baik, ada ingin ditanyakan tentang dua hal ini? Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, ya. Saya beritahukan bahwa nanti soal-soal agama akan dijelaskan oleh Ustadz Fadzlul Riza ya, besok insya Allah jam 8. Pakai Zoom jam 8 pagi dengan Ustadz Fadzlul Riza. Beliau ini adalah lulusan Mesir ya, jurusan ekonomi syariah. Jadi konsep agama bahasa Arabnya memang bagus. Nanti akan diajarkan sama kalian bagaimana trik-trik untuk menjawab soal bahasa Arab ya. Jadi saya di sini tidak membahas yang bahasa Arabnya. Oke, baik, kita lihat soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ya. Kebijakan dalam mengatasi inflasi, ada dua kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan dalam mengurangi jumlah uang beredar. Kenapa terjadi inflasi? Karena inflasi ini disebabkan oleh kenaikan jumlah uang beredar, harga barang naik secara umum yang menyebabkan pendapatan real masyarakat berkurang. Pendapatan real adalah kemampuan pendapatan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Jadi pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter, siapa yang melakukan kebijakan moneter? Bank Indonesia. Dia melakukan kebijakan moneter kontraktif. Apa saja yang dilakukan kebijakan moneter kontraktif? Yang pertama adalah menjual surat berharga. Seperti obligasi, dia jual. Karena ketika obligasi dijual, maka masyarakat memegang obligasi, sedangkan uang dari masyarakat dapat ditarik kembali. Yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan moneter kontraktifnya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Ya, suku bunganya dinaikkan. Yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan menaikkan rasio giro wajib minimum, yaitu cadangan kas wajib minimum yang harus ada di bank umum dinaikkan. Ya, ini adalah tiga hal yang dilakukan. Oke, yang keempat adalah memperketat kredit. Jadi kreditnya itu diperketat. Ya, jadi kebijakan moneter kontraktif ini juga disebut dengan kebijakan tight money policy. Ya, tight money policy, yaitu kebijakan uang yang ketat. Itu ketika terjadinya inflasi. Yang kedua, dapat inflasi itu diasasi dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyangkut dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Siapakah yang melakukan instrumen kebijakan fiskal? Yang melakukannya adalah Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan yang melakukan kebijakan fiskal. Ya, Kementerian Keuangan.
Jadi bagaimana Kementerian Keuangan melakukan mengatasi inflasi dengan kebijakan kontraktif fiskal policy, yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Bagaimana kebijakan fiskal kontraktif? Yang pertama adalah menaikkan pajak atau penerimaan negara. Yang kedua yang dilakukan adalah menurunkan subsidi atau belanja pemerintah. Itu adalah disebut dengan kebijakan fiskal kontraktif. Maka di sini kita lihat, soalnya ditanya adalah berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut yang termasuk kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatasi inflasi apa? Yang pertama adalah kebijakan dalam menjual obligasi, benar ya. Yang kedua menaikkan tarif dan menambah jenis pajak. Ini namanya kebijakan fiskal kontraktif. Yang ketiga menaikkan cash ratio. Ini adalah benar ya. Yang keempat, menambah subsidi kepada perusahaan-perusahaan, ini adalah salah. Ini bukan kebijakan moneter, bukan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi, dan bukan kebijakan moneter. Ini adalah kebijakan fiskal, bukan untuk mengatasi inflasi. Yang kelima adalah menaikkan suku bunga bank. Ini juga untuk mengatasi inflasi. Mengurangi pengeluaran pemerintah, ini adalah kebijakan fiskal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 5. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Dalam interaksi antara pelaku ekonomi, jadi di dalam sistem perekonomian tertutup, pelaku ekonomi itu hanya ada 3. Yang pertama adalah ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, atau perusahaan dan rumah tangga pemerintah. Ini namanya sistem perekonomian tertutup. Yang kedua ada namanya sistem perekonomian terbuka. Itu ada tambah satu lagi selain 3 pelaku ekonomi ini, ada namanya rumah tangga masyarakat luar negeri. Soal ini menunjukkan bahwa interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di sini adalah interaksi yang bersifat di rumah tangga atau perekonomian tertutup, karena hanya melibatkan 3 unsur saja. Di dalam interaksi antara 3 pelaku ekonomi, yaitu pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga, itu ada namanya pasar input. Pasar input adalah pasar tempat memperjualbelikan faktor produksi. Faktor produksi itu berasal dari mana? Faktor produksi berasal dari rumah tangga konsumen. Siapa yang memiliki faktor produksi? Yaitu rumah tangga konsumen. Apa saja faktor produksinya? Tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, keahlian, itu semuanya dimiliki oleh rumah tangga. Sehingga yang nomor 2 ini adalah disebut dengan arus faktor produksi. Dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Ini namanya arus faktor produksi. Kemudian perusahaan akan membayar, ya, yang di bawahnya yang arah panah ya, akan membayar dari rumah tangga. Produsen atau perusahaan akan membayar ke rumah tangga konsumen ya di pasar faktor produksi ya, dia akan membayarnya. Maka di sini disebut dengan arus uang atau arus balas jasa. Kemudian interaksi juga terjadi di pasar barang atau jasa. Siapa yang menawarkan barang atau jasa? Yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan. Maka rumah tangga perusahaan itu akan menjual atau menawarkan barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen, dia adalah yang meminta barang dan jasa. Oke. Kemudian rumah tangga konsumen akan membayar atas penggunaan barang dan jasa ke rumah tangga produsen. Maka ini disebut dengan arus uang atau arus pendapatan di pasar barang atau disebut dengan pasar output. Di pasar output ini, uang itu berasal dari rumah tangga
konsumen ke rumah tangga produsen. Sedangkan barang berasal dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Sebaliknya, itu terjadi di pasar input atau pasar produksi. Faktor produksi berasal dari rumah tangga konsumen, sedangkan arus pembayaran uang berasal dari rumah tangga produsen. Berdasarkan hal ini, yang bukan merupakan interaksi. Oke, kemudian satu lagi ya. Satu lagi ada namanya pemerintah. Pemerintah ini menyangkut dengan pajak dan pelayanan. Ya. Perusahaan membayar pajak, barang dan jasa pelayanan kepada pemerintah, rumah tangga juga membayar pajak, kemudian nanti pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini kita lihat berdasarkan interaksi pelaku ekonomi ini, yang pertama arus barang dan jasa dari hasil produksi dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Yang A adalah benar. Yang B, arus uang untuk pembayaran yang mengalir dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Arus uang pembayaran mengalir dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga konsumsi produksi. Oke. Ini tidak jelas ini terjadi di pasar apa. Yang C, arus faktor produksi mengalir dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Yang C adalah salah. Ya, yang C adalah salah. Yang benar adalah arus faktor produksi dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Oke, maka jawaban yang salah, jawaban yang benar di sini adalah C, yang bukan interaksi antar pelaku ekonomi. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Baik, soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini adalah menyangkut dengan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Oke, baik, semuanya bisa nampak ini? Bisa? Bisa whiteboard-nya bisa nampak? Nampak, Pak. Nampak, oke. Ya. Oke, ini saya jarang menggunakannya. Fungsi konsumsi itu sama dengan ya, fungsi konsumsi sama dengan ya fungsi konsumsi sama dengan baik ini tidak ya
Oke, baik. Fungsi konsumsi. Oke, baik. Fungsi konsumsi C sama dengan A tambah B. Oke. Fungsi konsumsi C sama dengan A tambah ya, A tambah B Y D. Ya, ini adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi C sama dengan A tambah B Y D. C ya, ini fungsi konsumsi. Fungsi fungsi konsumsi. Oke. Fungsi konsumsi sama dengan C tambah B Y D. Karena kita tahu ya, pendapatan disposable, pendapatan yang sudah siap dibelanjakan itu digunakan untuk konsumsi dan untuk tabungan atau investasi, ya. Untuk ditabung atau investasi. Atau diinvestasikan. Jadi makanya dia YD. C ini apa? C adalah konsumsi ya. C adalah konsumsi. A adalah konsumsi otonomi. A adalah konsumsi otonomi. Kemudian B adalah MPC ya. B sama dengan MPC, yaitu marginal propensity to consume atau disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi akibat ya, kecenderungan mengkonsumsi akibat penambahan pendapatan. Ya, ini diperoleh dari C2 kurang C1 bagi Y2 kurang Y1. Ya, ini adalah B yang disebut dengan marginal propensity to consume. YD adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang sudah siap dibelanjakan. Kemudian ada namanya fungsi tabungan. Fungsi tabungan sama dengan S sama dengan min A tambah 1 ya, min A tambah 1 kurang B kali YD. Ya, ini adalah fungsi S ya. M1 kurang B sama dengan MPS. MPS ini adalah marginal propensity to save ya, yaitu kecenderungan mengkonsumsi menabung karena penambahan pendapatan, yaitu S2 kurang S1 per Y2 kurang Y1. Ya. MPC tambah MPS, MPC tambah MPS sama dengan 1. Ini disebut dengan keseimbangan budgeting ya. Oke, baik, kita lihat berdasarkan soal. Ya, soalnya sudah yang pernah saya dibagi di grup. Di sini kita tahu bahwa Muhajir ya, Muhajir itu lulusan SMA, dia mulai bekerja di perusahaan tekstil, per bulan dibayar Rp1.750.000. Oke. Dan dia habiskan Rp1.750.000. Kemudian untuk selama 2 bulan bekerja, kenaikan gajinya Rp2.250.000 per bulan dan dia habiskan sebesar Rp2 juta. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat C1, Y1-nya Y1 sama dengan Rp1.750.000. C1 sama dengan sama
Ini sama ya, 1.750.000. Ya. Kemudian Y2-nya sama dengan Rp2.250.000. C2 sama dengan Rp2 juta. Ya. Di sini caranya adalah kita mencari nilai B-nya dulu. B sama dengan yaitu 250.000 bagi dengan 500.000. 500.000 maka sama dengan 0,5. B-nya sudah dapat 0,5, maka kita dapat menghitung, mensubstitusikan dalam persamaan. Misalnya yang di bawahnya 2 juta, 2 juta, 2 untuk mencari nilai A ya. Yang kemudian kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita substitusikan 2 juta, misalnya 2 juta sama dengan A belum kita ketahui, ditambah dengan B-nya adalah 0,5 dikali dengan Y-nya adalah 2.250.000. Oke. Sama dengan A sama dengan 2 juta kurang 1.125.000 rupiah. Sama dengan A sama dengan 800 ya, 800. A sama dengan 875.000 rupiah. Maka fungsi konsumsinya dapat, karena A-nya sudah dapat, ya, A-nya sudah dapat, ya, maka kita bisa menemukan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsinya yaitu ya, C sama dengan A-nya sudah dapat 875.000 tambah 0,5 Y. Ini adalah fungsi konsumsinya ya. Kemudian kita lihat fungsi tabungannya adalah dikurangi saja, yaitu S sama dengan fungsi tabungan ya. S sama dengan min 875.000 ditambah 1 kurang B itu 1 kurang 5 ya. 0,5 itu 0,5 Y. Oke. Baik ya, ini adalah yang soal yang tadi ya. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Dipersilakan. Ya, Suci, silakan dipersilakan. Yang ini kok bisa min, Pak? Yang mana? Yang S. Yang 2 juta kurang 1.225 tuh.
Yang mana? Yang A, Pak. A sama dengan 2 juta. Oh, ini kan tanda tambah di sini. A tambah 0,5 kali 2.250.000. 0,5 kan sama dengan setengah kan? Setengah dari 2.250.000 kan 1.125.000. Kalau ini tanda tambah, maka dibawa ke sebelah kiri, maka jadi tanda kurang. Maka nilai A-nya sama dengan 2 juta kurang 1.125.000. Maka nilai A-nya sebesar 875.000. Oke. Baik, ada lagi sebelum kita selesai di sesi 1 ini ya. Nanti kita lanjutkan ke Zoom kedua.